Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendokumentasikan hasil dari proyek membuat sebuah jaringan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya ya dari absen 3. Saya Guntur Muhammad Hidayat, absen 16. Saya Devitra Susanto Wicaksono, absen 2. Nah, kita langsung ke identifikasi masalah. Nah, informasi yang diketahui yaitu PT ini memiliki 3 kantor cabang dan itu masih menggunakan static routing. Jadi itu dapat menyebabkan downtime karena jika terjadi gangguan itu tidak berpindah jalur secara otomatis. Nah, yang belum diketahui yaitu jumlah host setiap cabang, IP-nya, dan pembagian area OSPF-nya. Nah, mengapa static routing tidak cocok? Karena static routing tidak cocok karena membutuhkan konfigurasi manual dan sulit dikelola dan tidak dapat berpindah secara otomatis ketika terjadi gangguan. Nah, mengapa OSPF ini dipilih? OSPF dipilih karena mampu berpindah jalur alternatif secara otomatis ketika terjadi gangguan. Nah, selanjutnya Ya, selanjutnya di sini kan sudah terlihat nih ada sebuah topologi jaringan. Kami menggunakan 3 router, 3 switch dan beberapa PC. Nah, di sini ada area pertama LAN 1 dengan kebutuhan host adalah 200 dan IP-nya segini. Terus di sini LAN 2 kebutuhannya itu hostnya 100 dengan IP segini. Dan di sini juga ada LAN 3 dengan kebutuhan host segini dengan IP segini. Nah, kenapa di sini prefixnya berbeda? Karena kita menggunakan perhitungan VLSM. Jadi ketika hostnya kita gunakan prefix yang bisa menampung host segini begitu. Oke, selanjutnya kita akan mulai konfigurasi di jaringan ini. Oke, sekarang dimulai dari router A dulu. Kita masuk ke router A lalu ke menu CLI. Nah, di sini masuk ke mode konfigurasi dengan mengetikkan N-FT. Lalu masuk untuk mengisi interface interface untuk LAN 1 di mana interface di sini menggunakan FA00. Jadi kita masukkan ke interface tersebut. F00. Oke, jika sudah masuk, kita isikan IP untuk ke LAN 1 di sini dengan network 16.1. Jadi kita gunakan IP pertamanya yaitu titik 1 16.1. Nah, di sini subnet masknya karena menggunakan prefix 24, jadi subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.0. Lalu di sini kita lihat, sabar. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan menghubungkan router A ke router B di mana jalur yang dipakai adalah SE30. Jadi kita masuk seperti tadi dengan mengambil interface-nya. lalu menambahkan IP yang dia gunakan. Nah, di sini kita menggunakan IP pertama. Lalu dengan subnet masknya karena prefixnya 32 jadi subnet masknya 255.255.255.252. Lalu begitu juga dengan yang SN20 untuk ke router C. Nah, karena di sini networknya adalah 8 dan kita menggunakan IP pertama dari 8, setelah 8 yaitu 9. 9 dengan subnet mask yang sama. Nah, langsung kita konfigurasi router OSPF-nya. Pioneer. Ini belum di no SH, jadi belum up.
Oh iya. Harusnya no S dulu Mas Guntur. Iya. Makanya Saya OSPF-nya. lupa. Nah, ini kita di sini kan ada error less one up. Jadi itu menandakan bahwa interface-nya ini Setidaknya belum up. ada satu yang up. Oke, lupa. My bad. Nah, lanjut kita masuk ke router ASPF-nya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini kita tinggal masukkan network yang digunakan di dalam jaringannya. 16.0. Nah, di sini kita menggunakan wildcard. Jadi cara menghitungnya itu adalah subnet masknya dikurang dengan semua subnet mask yang ada. Karena di sini itu belakangnya 0, Maka jadi 0.0.255. Aduh, lupa. Ini ditambahkan areanya. Di sini kita gunakan area 0. Nah, untuk yang jalur serial juga, nah di sini 3 dengan caranya yang sama seperti tadi, dikurangi subnet masknya. Ya, jadi sekarang kita tambahkan passive interface-nya, yaitu FA00 yang ke jaringan LAN 1 ini, agar OSPF ini tidak mengirimkan sinyal ke dalam LAN 1 ini, karena LAN 1 tidak digunakan untuk penggunaan OSPF. Lalu kita lanjut ke router C. Ya, caranya sama seperti tadi. Kita masuk ke mode config, masukkan IP, lalu kita masukkan IP-nya. masuk interface dulu Mas. Ya, Masuk interface. jadi kita lihat dulu. Nah, di sini ke LAN 3 itu 00. Ya, jangan diulangi lagi. Kita no SH, lalu baru tambahkan IP. Karena di sini prefix 26. Oke, kita ikutin dulu. Kita pakai IP pertamanya 168.2.1. Nah, karena ini prefixnya 26, jadi akhirnya kita pakai 192. Lalu kita masuk ke serial untuk menghubungkan ke router A dan router B. Oke. ADD. Aduh. 10. Udah. Nah, terus tadi kan di sini ini kita pakai 9 ya. Nah, di sini kita pakai 10 agar tidak bentrok dengan IP yang ada di sini. Kita masukkan juga ininya, subnet masknya. Lalu yang ke arah samping. Ya, DD 10. Nah, karena di sini 4, kita pakai IP keduanya saja. 252. Nah, jika sudah semua, kita lanjut lagi konfigurasi routingnya. SPF1. Lalu masukkan networknya yang ada di jaringan 168.2.0. Nah, kita menggunakan wildcard dari si subnet masknya 0.0.0 titik 255 kurang 192 63.
aduh lupa areanya. Nah, kita masukkan areanya, jangan lupa. Nah, lalu di sini kita kasih lagi 10. Nah, di sini kan karena tadi networknya 8 dan juga 4. Oke. 0. Lalu masukkan yang ininya 4. Nah, jangan lupa kita ubah. Aduh. Nah, aduh. Ini tandanya dia sudah memiliki naik bor. Ya, sudah bertetangga nih. Tadi mau ngapain ya? Oh ya, kita masukkan ubah jadi pasif interface-nya. F0. Nah, sudah. Lalu kita lanjutkan ke router sebelahnya. Sama. Titik 3. 3.1 255 128. Nah, lalu kita bisa, lalu kita lihat di sini. Karena ini ketutupan, tarik dulu yang benar. Oh, SC 220 ke router A. Kita settingnya router A dulu. TS 20 IP ADD 10 titik 2 karena tadi yang di sebelah sana pakai titik 1. Nggak bisa. Lalu ketiga, aduh, IP ADD 10 6 karena di sana tadi pakainya 5 252. Nah, bisa. Nah, masuk ke config routernya. Net, aduh, net 192.168 apa tadi 3. 3.0 127 ya. Iya. Berapa? Coba kita cek. Kita cek untuk memastikan kebenaran agar tidak salah. 127. Ya, 127. Oh, jangan lupa areanya. 0. Lalu net 10 0 3 area 0. Lalu yang sebelah sini, aduh, ya itu dia sudah ber-neckboard. Yang sebelah. Nah, Ada areanya, oh iya, aduh. Nah, lalu kita ubah fps skalanya jadi pasif aduh, F0. Nah, jika sudah dikonfigurasi, sekarang waktunya kita menambahkan IP di setiap PC. Betul. Agar apa? Agar semuanya terhubung. Di sini LAN 1 menggunakan 192.168.16.2 IP kedua. Lalu masukkan IP yang di router tadi untuk gateway. Nah, lalu di
di sini juga 3 ya, 192 168 3.2. Nah, karena di sini prefiksnya 25 maka disesuaikan. belakangnya 128. Aduh. Nah, sama ini juga. Tiga. 3 128. Nah, yang ini juga sama langkah-langkahnya. Rujuk dulu. Ininya jangan lupa kita ubah. Hmm. Oke, jika sudah semua, waktunya Cek. kita coba ping. Ya, kita coba ping dari sini menuju IP yang bawah. 2. Yang sini. Coba. Bismillah. Jalankan 3.2. 3.2. Saya sabar. Berhasil. Sudah bisa berhasil. Coba ke yang sebelah kiri. Ke sebelah mana, Mas? Yang Ahyar. lan 3. Sini. Ya. Oke. Berarti 2 ya. Iya. Ininya kita pakai yang 3 lah ya. Oke, kita coba. Ya, berhasil. Awal-awalnya memang pasti request timeout ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk simulasinya paketnya akan melewati rute mana. Kita akan lihat. Nah, OSPF ini akan melewati jalur mana. Oke. Dia Dia bergerak. sudah di router A. Dia mencari jalan. Nah, dia akan langsung belok ke router B untuk sampai ke Isi. LAN sini ya. Oke, kita sudah lihat. Nah, sekarang kita lakukan uji coba. Aduh, kita matikan jalur sebelah sini. SE2 nya kita matikan Biar apa nih Mas Guntur? ya, untuk melihat apakah OSPF bisa mencari jalur lain. Nah, S2/0 shutdown. Oke. Di sini sudah tershutdown. Kita coba lihat lagi bagaimana paket akan bergerak. Oke, sekarang dia latihan revisi. Nah, dia sudah lanjut ke router A. Nah, dia akan melewati router C untuk sampai ke router B karena di sini terjadi halangan untuk bisa sampai. Oke, ini tadi adalah demonstrasi dari konfigurasi topologi jaringan ini, dan ada sedikit penjelasan mengenai area Jenis OSPF. OSPF. Ya, Tadi kita pakai single area. Nah, single area itu apa sih? Nah, apa Mas Adi? Nah, OSPF single. Kenapa kami menggunakan OSPF single area? Karena ini masih tergolong sistem yang belum terlalu kompleks. Jadi kayak pakai single area itu udah mencukupi lah buat bikin percobaan ini. Jadi Ya. mungkin segitu penjelasannya. Itulah kenapa kita menggunakan single area. Ya. Ya, mungkin seperti itu untuk konfigurasi dan juga Ya, untuk bisa. menjawab dari tugas-tugas yang diberikan.
untuk laporan nanti kami lampirkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.